Oke, selamat datang kembali. Di pembahasan kali ini, kita akan bedah sebuah buku yang cukup kontroversial, judulnya Control Oligarchs. Dan kita akan sajikan poin-poin utamanya dalam format visual yang ringkas ini. Nah, kita langsung aja masuk ya. Buku ini dibuka dengan sebuah pernyataan yang, kuat banget. Ini bukan sekedar pengantar biasa, tapi langsung menuduh adanya sekelompok elit global yang punya visi spesifik untuk masa depan kita semua. Oke, jadi ini dia istilah utamanya, Controligarchs. Biar jelas, ini bukan sekedar orang kaya biasa loh menurut penulisnya. Istilah ini merujuk pada para elit yang dituduh secara sengaja menggunakan krisis global, entah itu pandemi atau perubahan iklim, sebagai kendaraan untuk meraih kekuasaan yang lebih besar. Nah, untuk membangun argumennya tentang kondisi saat ini, buku ini ngajak kita mundur dulu ke masa lalu. Dan yang jadi contoh utamanya, keluarga Rockefeller. Mereka dianggap sebagai cetak biru atau model asli dari jenis pengaruh yang dibahas ini. Jadi, buku ini memetakan jejak pengaruh Rockefeller selama 100 tahun lebih. Coba bayangin, dimulai dari monopoli minyak yang menguasai hampir seluruh Amerika, lalu beralih ke membangun kerajaan biomedis, mendanai kampanye kesehatan global, sampai akhirnya mendanai program pengendalian populasi. Dan menurut buku ini, polanya ini terus berlanjut sampai sekarang. Jadi, kalau kita rangkum, model Rockefeller menurut buku ini tuh kayak gini. Pertama, kuasai industri vital. Terus, pakai yayasan amal yang bebas pajak buat membentuk opini publik. Dan yang paling penting, bungkus semuanya seolah-olah ini tuh filantropi demi kebaikan umat manusia. Bahkan ketika mendanai agenda-agenda yang sangat kontroversial. Oke, itu tadi model yang lama. Sekarang, gimana caranya model yang lama, menurut buku ini ya, diadaptasi di zaman modern kita oleh tokoh-tokoh baru? Nah, disinilah benang merahnya ditarik. Buku ini secara lugas menunjuk figur-figur seperti Bill Gates dan Klaus Schwab dari World Economic Forum. Argumennya adalah mereka menerapkan resep Rockefeller tadi, tapi di arena yang baru, teknologi, kesehatan global, dan isu iklim. Khusus untuk Bill Gates, penulis mengklaim dia pakai strategi bisnisnya yang terkenal dan kontroversial dari Microsoft, yaitu rangkul, perluas, padamkan. Jadi, pertama dia rangkul isu kesehatan global dengan investasi filantropi yang masif. Lalu, dia perluas pengaruhnya lewat pendanaan untuk menentukan standar dan kebijakan. Dan akhirnya, dia padamkan yang lain, bikin sistem kesehatan global jadi sangat bergantung pada inisiatifnya. Lalu kita sampai ke istilah kunci lainnya, The Great Reset. Ini adalah proposal dari World Economic Forum. Menurut buku ini, idenya adalah menggunakan pandemi COVID-19 sebagai sebuah kesempatan emas. Kesempatan untuk apa? Untuk merombak total dan mendigitalkan semua aspek kehidupan, menuju sebuah sistem baru yang mereka sebut kapitalisme pemangku kepentingan. Oke, jadi apa bedanya? Di satu sisi ada kapitalisme pemegang saham, yang tujuannya ya profit. Simple. Nah, di sisi lain ada kapitalisme pemangku kepentingan, yang kedengarannya bagus kan? Katanya sih buat memenuhi kebutuhan semua pihak. Tapi, menurut buku ini, disinilah letak masalahnya. Pertanggungjawabannya bukan lagi ke pasar atau investor, tapi ke sekelompok elit teknokrat yang gak kita pilih, yang menentukan apa kebutuhan kita. Buku ini menyebutnya sebagai sistem yang anti-demokrasi. Oke, polanya udah, agendanya udah, terus apa alat yang mereka pakai? Nah, buku ini mengidentifikasi beberapa mekanisme utama yang katanya digunakan untuk menjalankan agenda ini. Jadi, alat-alat kendali ini dikelompokkan jadi 3 bidang besar. Pertama, kendali finansial, lewat mata uang digital, ID digital, dan skor ESG. Intinya, semua transaksi kita bisa dipantau. Kedua, kendali pertanian. Miliarder beli lahan, sementara kita didorong makan protein alternatif buatan lab atau serangga. Dan ketiga, kendali informasi, lewat apa yang disebut moderasi konten dan pendanaan inisiatif anti-disinformasi untuk mengontrol narasi publik. Dan untuk ngasih gambaran seberapa besar skala kendali finansial ini, lihat angka ini. 35 triliun dolar. Itu bukan angka sembarangan. Menurut buku ini, itu adalah jumlah aset di seluruh dunia yang pada pertengahan 2022 diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan yang patuh pada kriteria tertentu. Nah, kriteria itu adalah ESG. Biasanya kita dengar sebagai lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk perusahaan yang bertanggung jawab. Tapi buku ini punya definisi yang beda banget. Menurut mereka, ESG ini bukan soal tanggung jawab, tapi semacam sistem kredit sosial untuk perusahaan, yang tujuannya memastikan perusahaan patuh pada agenda World Economic Forum. Sekarang kita lihat bidang pertanian. Pola yang sama kelihatan lagi menurut buku ini.
Entah itu daging buatan lab, daging nabati, atau protein dari serangga, nama-nama yang muncul sebagai pendukung utamanya yaitu itu lagi, Bill Gates, WEF, PBB. Selalu ada kelompok yang sama di belakangnya. Jadi, semua ini mengarah kemana? Apa tujuan akhirnya? Buku ini mencoba menyimpulkan apa yang menjadi endgame dari semua upaya yang saling terkait ini. Untuk menegaskan argumennya, buku ini mengutip salah satu penasihat WHF, Yuval Noah Harari. Kutipannya cukup mencemaskan. Dia bilang kalau massa rakyat, bahkan kalau mereka terorganisir, nggak akan punya banyak peluang. Kenapa? Karena menurutnya, kita tidak berada di Eropa abad ke-19. Ini menyiratkan adanya ketidakseimbangan kekuatan yang luar biasa di era teknologi sekarang. Dan inilah gambaran masa depan yang dilukiskan oleh buku ini. Bayangkan sebuah dunia dengan pengawasan total, di mana ID digital dan mata uang digital bisa melacak setiap gerakan dan transaksi kita. Lalu, ada kendali perilaku, di mana jaringan pintar bisa mengatur pemakaian listrik di rumah kita. Ujung-ujungnya, ini adalah dunia di mana kita kehilangan otonomi, dan keputusan-keputusan besar dalam hidup kita dibuat oleh para ahli yang nggak kita pilih. Demokrasi terkikis digantikan oleh tata kelola global yang teknokratis. Buku ini ditutup dengan sebuah kutipan dari salah satu pendiri Amerika yang intinya adalah sebuah republik kalau kalian bisa menjaganya. Nah, ini yang jadi pertanyaan pamungkas dari buku ini yang dilemparkan ke kita sebagai pembaca. Dengan semua yang dipaparkan, apakah ini masa depan dari kebebasan itu sendiri?